Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau patut bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji Tuhan, berkumpul bersama di rumah. Dan kita mau percaya bahwa kita ada sampai hari ini hanya karena kasih anugerah Tuhan. Kesehatan yang boleh kita terima sampai hari ini juga karena kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami Tuhan masih boleh Engkau berikan kesehatan Tuhan untuk berkumpul bersama keluarga kami ya Bapa, untuk menyembah-Mu Tuhan, memuji nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, dengan adanya keadaan kami seperti hari ini Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semua seluruh dunia ini Bapa boleh memuliakan nama-Mu Bapa, boleh mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus ibadah pada hari ini Tuhan Engkau pimpin, Engkau berkati setiap kami ya Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, biar kami boleh berkenan datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Dan hari ini kita mau bersuka cita, memuji Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya
kita terus mau bersuka cita, amin. Dan sebentar kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Bapa mengajarkan kami Tuhan untuk selalu berharap kepadamu ya Bapa, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah Kau Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana.
ajaiblah jalan-Mu, pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur pada. Mulialah nama-Mu Tuhan, dialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur pada. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur pada. Yesus, Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan kami dengar Tuhan, mengajarkan kami Bapa, menegur kami Tuhan, menasihati setiap kehidupan kami Bapa. Biar kami boleh terus Tuhan hanya berharap kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa di dalam ibadah meskipun melalui ibadah online saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang begitu baik. Dan pada saat pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dari Alkitab kita yang terambil dari kitab suratan Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama dalam ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita melihat bagaimana Rasul Petrus menegaskan di dalam suratnya, di dalam Alkitab yang sudah kita baca pada saat ini, bahwa di sana dengan jelas dikatakan bahwa Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib, membawa kita untuk semakin dekat akan Dia. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan yang memiliki anugerah yang tidak diberikan oleh dunia ini. Tetapi anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara dan saya adalah satu anugerah yang untuk membawa kita di dalam kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Rasul Petrus menuliskan ini. Dia mengerti dengan sungguh bahwa setiap orang yang mengikut Kristus, dia akan disebut sebagai orang-orang Kristen saat ini, bahwa harus memiliki sifat-sifat sebagai orang-orang yang mengikut Kristus.
Oleh karena itu Rasul Petrus juga menuliskan di dalam ayat-ayat berikut, kalau kita membaca di dalam ayatnya yang kelima dan seterusnya, di sana dengan jelas firman Tuhan menuliskan bahwa dalam ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Petrus menuliskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen yang notabene adalah pengikut-pengikut Kristen. Di antaranya adalah hal kebajikan. Kita melihat di sini bahwa menggenapi rancangan Allah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Di dalam hal kebajikan ini yang Rasul Petrus inginkan dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa kita ini mau menggenapi rancangan Allah dalam kehidupan orang percaya, dan di situ adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kita tahu sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kebajikan. Kita sebagai anak Tuhan kita harus memiliki yang namanya kebajikan ini untuk kita bisa membedakan antara orang yang bermoral dan orang yang tidak bermoral. Oleh karena itu yang ingin disampaikan oleh Rasul Petrus kepada kita adalah bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kalau kita berbicara mengenai kata moral, banyak di dalam dunia ini orang-orang yang tidak bermoral. Tetapi sebagai anak Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita orang percaya adalah kita menjadi orang-orang yang bermoral. Dan kita mau menjunjung tinggi moral karena kita memiliki kebajikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan itu adalah salah satu sifat Kristen yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Bapak ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya dikata kebajikan saja. Di dalam kebajikan pun juga di sana dikatakan kepada kebajikan adalah pengetahuan. Kalau kita berbicara mengenai pengetahuan, kita tahu apa yang Tuhan mau, bahwa kita diberikan karunia untuk berpikir, kita diberikan sesuatu untuk menafsirkan. Maka yang Tuhan mau kita mempelajari firman Allah untuk memperoleh hikmat. Untuk apa? Guna untuk melawan kepalsuan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara mengenai pengetahuan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita ini orang-orang yang berpengetahuan. Kalau kita sudah berpengetahuan, maka kita bisa menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempelajari firman Tuhan dari hati nurani kita untuk membawa kita di dalam memperoleh hikmat guna melawan kepalsuan. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang-orang menawarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Di luar sana banyak orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan, tetapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tahu, makanya banyak pelajaran-pelajaran bidat-bidat, pelajaran-pelajaran sesat yang membawa orang untuk tidak mengerti dengan benar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang percaya lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Rasul Petrus menuliskan kepada kita sekalian bahwa kita pun harus memiliki pengetahuan. Dan salah satu pengetahuan itu adalah bagian daripada sifat Kristen yang harus kita miliki. Jangan kita dibawa ke sana, kita ikut ke sana, dibawa ke sana, kita ikut ke sana. Tetapi yang Tuhan mau, kita memiliki satu pengertian yang sungguh dari hal pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita bergereja, gereja ada yang namanya penggembalaan. Gereja adalah di mana kita beribadah, ada dalam satu wadah penggembalaan. Maka di situ kita akan melihat bahwa gembala akan memberikan rumput hijau, memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hari ini kita pergi ke gereja sana, minggu ini kita pergi ke gereja sana, jam ini kita beribadah ada di hotel sana, jam ini kita beribadah ada di sana, dan itu akan mengacaukan pemikiran kita. Tetapi di saat kita ada di dalam satu komunitas peribadatan, maka di situ kita akan memiliki pengetahuan dari kebenaran firman Tuhan lewat pembelajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja itu, oleh gembala
yang menggembalakan jiwa-jiwa di dalam gereja itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sampai di situ saja. Kita melihat Rasul Petrus pun terus dia memberikan sifat-sifat Kristen ini bagaimana. Di dalam ayat selanjutnya kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Bukan sampai di penguasaan diri, tetapi juga di sana dikatakan ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ada penguasaan diri, ada ketekunan, dan ada kesalehan. Kita melihat apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus dari hal penguasaan diri. Kita tahu bahwa kita ini dalam kita bisa menguasai diri kita ini. Kita mau mengagungkan Allah begitu rupa sehingga kita memilih untuk berperilaku saleh. Saudara, kalau orang yang memiliki penguasaan diri, maka orang itu tidak semena-mena. Orang itu tidak sewenang-wenang. Orang itu tidak sembarangan. Tetapi dia bagaimana cara dia untuk memilih berperilaku saleh. Karena dia dapat menguasai dirinya. Di saat orang itu mau marah, maka orang itu akan merasa, wah saya ini harus bisa menekan marah saya. Di saat orang itu rasa tersinggung, maka dia akan menekan saya jangan sampai tersinggung. Maka ada penguasaan diri. Orang itu tidak mudah tersinggung. Orang itu tidak mudah marah. Tetapi orang itu ada dalam penguasaan diri. Karena orang itu memiliki sifat Kristen di dalam kehidupannya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita mau bahwa mengagungkan Allah begitu rupa. Kita mau meninggikan Tuhan sebegitu rupa. Karena kita menguasai diri kita. Kita hanya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan yang kita mau adalah kita ini memilih untuk berperilaku saleh. Tidak bertindak sembarangan. Tidak berkata dengan sembrono. Mengatur sesuatu dengan bijak. Karena apa? Kita menguasai diri kita sendiri. Banyak orang yang mau menguasai orang lain, tetapi dia tidak bisa menguasai diri. Makanya di dalam satu perusahaan, kalau dia sudah menjadi pimpinan, dia mau menguasai bagaimana untuk mengarahkan orang lain, tetapi orang itu pun harus menguasai dirinya sendiri. Orang itu pun mempunyai program dalam hidupnya sendiri untuk dia bisa mengarahkan orang lain. Artinya dia menguasai dirinya sendiri baru dipaparkan kepada orang lain. Jadi kita pun dapat menguasai diri untuk kita memiliki sifat Kristen di dalam kehidupan kita. Tidak sampai di penguasaan diri saja, yang diinginkan oleh Rasul Petrus juga dari hal ketekunan. Apa yang Tuhan mau dari hal ketekunan kita? Yang Tuhan mau daripada ketekunan kita adalah kita memiliki sikap penuh pengharapan. Kalau kita berbicara mengenai sikap penuh pengharapan, berarti kita melakukan sesuatu dengan tekun. Tidak hari ini kita berharap besok kita ambiar. Hari ini kita berharap besok kita masa bodoh. Tetapi dikala kita memiliki ketekunan, berarti kita memiliki sikap penuh pengharapan. Di sini kita mau bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun. Di saat kita menghadapi kesulitan, kita percaya kepada kasih Allah. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kita. Karena apa? Yang Tuhan mau, kita pun memiliki ketekunan. Saudara, di dalam masa sulit ini seringkali kita akan terbawa oleh arus dunia. Kita akan terbawa dengan kondisi dunia. Tetapi yang Tuhan mau, kita ini memiliki ketekunan. Kalau kita berbicara mengenai kata ketekunan, berarti kita bukan 1-2 kali, tetapi continue, kita terus menerus dan terus menerus mengandalkan Tuhan. Kita memiliki ketekunan di dalam situasi kondisi apapun. Dikala kita mengalami kesulitan, dikala kita mengalami
kedukaan pun, dikala kita mengalami sukacita, dikala kita mengalami kegembiraan, di dalam setiap situasi dan kondisi kita terus mengalami yang namanya berkat Tuhan kalau kita penuh dengan ketekunan. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa berkat Tuhan bukan hanya dari berkat jasmani saja, tetapi kita mengerti dengan sungguh bahwa anak Tuhan, berkat yang paling mantap adalah kita memiliki berkat keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi sulit saat ini, yang Tuhan mau kita pun memiliki ketekunan. Barangkali kita mau kemana-mana kita dibatasi, kita sulit. Karena dengan situasi saat ini yang namanya COVID-19 sedang masih melanda di negara kita, bahkan di lingkungan di wilayah kita tinggal, kita tidak dapat kemana-mana. Saudara, kita ambil plus minusnya. Kalau kemana-mana pakai masker, kadangkala kita minusnya kita tidak pernah melihat orang itu tersenyum atau enggak ya. Orang itu bagaimana ya? Orang itu kok kayaknya cuek. Mungkin orang itu tersenyum. Dan kita pun juga tersenyum. Karena kita pakai masker, kita tidak kelihatan. Tetapi plusnya adalah seperti saya, kalau pakai masker itu, puji Tuhan, ompongnya tidak kelihatan. Haleluya. Ompongnya tidak kelihatan. Karena apa? Karena tertutup oleh masker. Jadi ada plus minus. Di dalam situasi sulit seperti apapun, jangan kita senantiasa berpikiran negatif. Jangan senantiasa kita menilai hal-hal yang segala sesuatu itu dengan negatif. Tetapi di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Karena apa yang Tuhan mau, kita terus ada di dalam ketekunan. Sifat Kristen yang dituliskan oleh Rasul Petrus bukan hanya sampai di ketekunan saja, tetapi juga ada kesalehan. Kesalehan di sini kita melihat bagaimana kita menghormati Tuhan dan setiap hubungan dengan sesama dalam hidup kita, dan kita memiliki hubungan sesama dengan rekan-rekan kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kita melihat kita menghormati Tuhan, dan kita mau setiap hubungan kita dengan orang, kita pun menunjukkan bahwa kita ini harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Saudara, kita melihat satu contoh yang sangat real yang sering kita tahu adalah yang sudah kita banyak dengar dari kisah Nabi Ayub. Bagaimana firman Tuhan mencatat dialah orang yang saleh. Dia orang yang tidak pernah menyakitkan hati Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam situasi kondisi dia mengalami hal yang sangat terpuruk sekalipun, dia terus mengagungkan Tuhan. Dan orang-orang di sekitarnya pun terus dipancarkan kesalehan daripada Ayub ini. Oleh karena itu kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, yang Rasul Petrus inginkan daripada catatan dia dari hal sifat-sifat orang Kristen adalah diantaranya kesalehan. Dia mau agar kita pun sebagai anak-anak Tuhan memiliki kesalehan itu. Kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup senantiasa mengandalkan Tuhan, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan lewat kebenaran firman Tuhan, dan itu akan terpancar dan dilihat oleh sesama kita, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang komunitas kita, dan di mana saja kita berada. Maka terpancar dari kehidupan kita, kita ini mencerminkan orang yang hidup saleh di hadapan Tuhan. Hidup saleh bukan hal yang dibuat-buat, tetapi mengalir dari kehidupan kita. Memang kita ini memiliki kesalehan. Karena apa? Karena kita orang yang takut akan Tuhan. Pada saat kita takut akan Tuhan, berarti kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, maka itulah bagian daripada kesalehan hidup kita. Artinya kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Rasul Petrus juga bukan hanya sampai di batas kesalehan saja, dia menuliskan sifat-sifat Kristen ini. Di dalam ayat selanjutnya kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-7, firman Tuhan dituliskan di sana, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada semua orang. Saudara kasih akan semua orang pun harus ada dalam kehidupan kita. Jadi kasih
akan saudara-saudara bukan hanya sebatas kepada saudara seiman saja, tetapi dilanjutkan dalam kalimat selanjutnya adalah bahwa di sana dikatakan kasih akan semua orang, saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kasih akan semua orang juga. Jadi bukan sebatas di lingkup kita di gereja kita saling mengasihi, lalu di luar sana kita, wah saya kan tidak selevel dengan Anda, oh saya kan tidak sepadan dengan Anda, jadi saya hanya bergaul dengan orang-orang tertentu saja. Bukan seperti itu. Di sana dikatakan yang Rasul Petrus inginkan adalah kasih akan saudara-saudara. Di sini menunjukkan perhatian yang hangat terhadap saudara seiman. Menunjukkan perhatian yang hangat di sini bahwa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam kita berjemaat, di dalam kita bergereja, kita ini menjalin satu persaudaraan karena gereja kita adalah gereja keluarga. Pada saat kita ada di dalam lingkup gereja, kita harus menunjukkan kehangatan kasih kita satu akan yang lain. Bukannya kita saling menjaga diri, bukannya kita saling membatasi diri, bukannya saling kita memasabodokan satu dengan yang lain, tetapi yang Tuhan inginkan lewat catatan sifat-sifat Kristen yang dituliskan oleh Rasul Petrus di sini adalah yang dia inginkan adalah kasih akan saudara-saudara. Kalau kita memiliki kasih akan saudara-saudara, maka kita rasanya di gereja ini ada rasa kangen. Makanya sudah sekian lama kita tidak jumpa dan kita memiliki rasa kangen. Kita ingin seperti dulu, kita beribadah bersama-sama, kita duduk, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita bisa ngobrol, kita bisa bertegur sapa di dalam kita bersaudara, di dalam lingkungan gereja kita. Dan kasih akan saudara-saudara bukan hanya sebatas sampai kita kepada kasih saudara-saudara seiman di gereja saja, tetapi lebih luas lagi di sana dikatakan di dalam kasih akan semua orang. Di sini kita melihat bahwa kita mau rela berkorban demi kebaikan bersama. Kasih akan semua orang ini menuntut kita untuk rela berkorban bagi kebaikan bersama. Di dalam situasi kondisi saat ini, kalau kita memiliki kasih akan semua orang, maka kita akan rela berkorban. Makanya ada juga mungkin berkat yang kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita karena kita mengasihi mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil dan kita ini memiliki anugerah yang dari Tuhan, maka kita harus memiliki sifat-sifat Kristen tadi. Apabila kita sudah memiliki sifat-sifat itu, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam sorga. Pada kesempatan ini kami masih dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap umat-Mu di mana saja kami berada. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Bangsa dan negara kami tetap kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Tuhan tolong pulihkan daripada bencana COVID-19 ini, agar kami boleh bebas dan leluasa untuk kembali kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada saat ini juga Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang akan ambil bagian di dalam persembahan, baik persembahan yang diberikan secara transfer maupun persembahan yang akan dijemput oleh orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan persembahan tersebut. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, dan pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan akhirnya saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati engkau di kala siang, Tuhan memberkati engkau di kala malam, Tuhan memberkati engkau di kala keluar, Tuhan memberkati engkau di kala masuk. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaanmu, pendidikanmu, dan segala sesuatu dijadikan berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Yesusku, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Ibadah selesai.